guys, hari ini kita lagi ke karya kita. Di tengah berkembangnya tren fashion dan meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai aksesoris dan barang-barang unik, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM turut hadir memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang menarik dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu UMKM yang bergerak di bidang penjualan aksesoris dan barang impor di Kota Bengkulu adalah Toko Karya Kita, berlokasi di Kampung Bali. Toko ini menyediakan berbagai produk seperti aksesoris, gelang, hingga aneka barang impor yang banyak diminati, khususnya oleh kaum perempuan. Dengan beragam pilihan produk yang unik dan kekinian, Toko Karya Kita terus berupaya menarik minat pelanggan di tengah persaingan usaha yang semakin berkembang. Lalu, bagaimana ya penjualan usaha ini? Dan apa saja ya tantangan yang dihadapi dalam menjalankan sebuah UMKM ini? Berikut hasil wawancara kami. Oke, baik, sebelumnya ini dengan kakak siapa? Kenalin, nama aku Adila Khaira Amini. Teman-teman bisa panggil aku Dila aja. Kak Dila. Oke. Ini Kak, kami mau nanya-nanya seputar karya kita. Yang pertama tuh gimana sih awal mula Kakak bangun usaha kenapa yang lucu-lucu ini? Oke, jadi awal mula banget nih ya. Itu tuh waktu zaman 2020. Jadi aku baru masuk kuliah. Jadi pas zaman-zaman corona. Terus harapan itu kita bisa kuliah langsung ketemu teman. Tapi karena Zoom meeting, bosan kan di rumah. Jadinya aku sama kakak aku nih berdua mikir, apa ya yang bisa kita lakuin untuk mengisi kekosongan. Terpikirlah, gimana kalau kita jualan. Nah, jualannya cari ide lagi nih. Pas banget TikTok lagi naik daun yang saat itu lagi viral. Dan orang-orang tuh pada bikin jurnal. Kayak demam, corona, kita gini-gini gitu. Terus akhirnya produk pertama yang kita jual itu jurnal estetik, guys. Jadi itu awal mulanya lahirlah karya kita ini. Nama karya kita sendiri itu terinspirasi dari mana sih Kak? Sebenarnya simple, karena jurnal estetiknya itu kan kita buat sendiri ya, handmade dari bahan-bahan alam. Dan karena berdua itu nggak sendiri berarti ya, kita. Terus karena bikin sendiri, karya selesai karya kita. Kalau tiga-tiga tuh nambah aja, soalnya di Instagram waktu itu nggak bisa kalau karya kita aja gitu. Kalau produk yang paling jadi bestseller di sini apa ya? Paling bestseller sama ini ya, itu ada ganci, gantungan kunci yang paling banyak banget. Sama kalau sekarang nih, lagi hype banget Italian bracelet. Kayak yang dia pakai, itu lagi hype banget sekarang. Kalau untuk target pasarnya itu siapa aja ya Kak? Target pasar kita pastinya anak-anak muda ya, pelajar, mahasiswa, tapi nggak jarang juga masyarakat umum kayak anak kecil sama orang dewasa, ibu-ibu tuh suka banget kesini. Jadi merata sebenarnya, semuanya ada. Yang cowok pun ada guys gitu. Kalau dari bahan-bahan atau stoknya kalau udah habis itu gimana ya Mbak? Kita ngeri stoknya ya. Iya, di stoknya. Kita punya handmade lokal, jadi di sini tuh nggak cuma dari karya kita doang, tapi kita juga menyambung nih untuk teman-teman yang bisa berkreasi dari produk-produk lain kayak ada Berli Pinks, terus ada juga teman-teman kita yang lainnya itu mereka juga bikin di sini atau kita ambil dari luar. Seperti yang sering kita gonggongkan banget, Justin Bangkok, bareng Bangkok. Iya, yang sering di-post di IG itu ya, Kak. Kita ngambil dari Bangkok langsung, sama kita juga ada ngambil beberapa dari lokal, kayak dari Bandung, Lampung juga ada. Wow. Premium ya. Iya, premium sekali. Kalau untuk menentukan harga barangnya itu gimana ya Kak? Harga barang ya?
Jadi kita sempat belajar nih waktu kuliah cara menentukan harga barang nih Iya. pemasaran. Jadi kalau itu kita lihat dulu dari harga modalnya dan gak cuma dari harga barang aja, kita juga harus memperhitungkan ongkos kirim. Jadi Iya, kalau dari benar. Bangkok ya Iya. harganya tuh cukup overpriced ya. Terus belum lagi kalau misalnya kita bikin sendiri jasa kita kan juga harus dihitung ya guys. Iya. Jadi dari ketiga hal ini kita perhitungin nih ini berapa persen sampai akhirnya jadilah harga yang teman-teman bisa lihat sekarang di toko gitu. Untuk tren ini kan Kak berubah-ubah ya pasti. Pasti. Jadi dari karya kita itu gimana? Caranya tuh apa ya? Cara memenuhi permintaan konsumen gitu Kak. Pastinya kita nih juga Gen Z ya guys. Iya, Kita Gen Z juga banget. scroll TikTok, kita juga bisa melihat apa sih tren-tren saat ini. Iya, bener. Seperti Italian bracelet nih, kita juga lihat di TikTok. Wow, di Taiwan lagi hype banget. Terus ada juga customer kita yang request, Mbak bikin ini dong, Kak bikinin ini dong. Dari sanalah kita bisa membaca tren yang terjadi dan mulai mengaplikasikannya di toko kita ini. Untuk strategi kakak sendiri itu untuk memasarkan produk-produk yang ada di karya kita tuh gimana Kak? Untuk marketingnya kita pakai media sosial. Oh, Ya, karena untuk zaman sekarang semua orang pasti main medsos ya. Instagram, TikTok, dua media sosial itu yang paling kita duluanin gitu. Pokoknya kalau misalnya setiap hari tuh wajib banget ada konten yang kita upload di Instagram ataupun TikTok. kalau untuk yang paling efektif itu lebih efektif di TikTok atau Instagram Kak? Kalau untuk pembelian harian sebenarnya di Instagram, tapi kalau untuk branding TikTok sih. Karena kalau udah FYP, wow, itu bisa Iya, sampai bener kemana-mana banget, ya. iya. Nggak cuma 20 gitu yang tahu. Apakah kakak pakai itu juga kayak Shopee atau Kita pakai tapi by request, jadi nggak Oh. semuanya ada di Shopee. Jadi kayak misalnya Kak aku pengirimannya jauh nih, boleh nggak? Boleh. Tapi by request ya guys, Oh, baru kita iya. bikinin. Kalau dari pelanggannya sendiri itu lebih suka yang buatan sendiri atau dari supplier? Kalau dari pelanggan ya, kalau untuk ganci mereka suka yang Bangkok. oh iya sih lebih Iya, bahan kalau premium udah gitu Kak. barang premium Bangkok itu cepet banget ludes. Iya. Tapi kalau gelang mereka suka yang handmade. Oh. Iya, apalagi kalau misalnya bisa bikin sendiri kayak Italian Iya. ini lebih semangat mereka milihnya gitu. Kalau untuk keuntungannya ini setiap bulannya itu stabil atau ada naik turunnya Kak? Alhamdulillah stabil, tapi memang kalau naik ada juga ya guys ya. Kalau turun juga ada, cuman selama ini sih lebih banyak stabilnya. Kalau untuk harapan Kakak sendiri nih untuk karya kita itu gimana? Harapannya pasti maunya yang bagus-bagus. Kita nggak mungkin doain yang jelek-jelek. Semoga nantinya karya kita bisa mungkin ke tempat yang lebih luas lagi, biar teman-teman bisa lebih enak nih milih-milih barangnya. Atau mungkin mau cabang gitu kali ya. Wow. Doakan aja yang terbaik ya teman-teman. Untuk tantangannya sendiri Kak, itu bagaimana? Tantangannya sendiri pastinya tadi yang udah sama-sama kita tahu ya, tren itu berubah. Iya. Jadi kadang tuh barang-barang kita nih misalnya ikutin tren yang bulan lalu, tiba-tiba ada tren baru lagi yang naik, mau nggak mau itu tetap harus ngikutin kan, jadi bisa keluar lebih banyak modal lagi untuk itu. Terus persaingan pasar juga kita juga harus memperhatikan itu, makanya sebagai marketing kita gacorin lagi nih di media sosial untuk menjangkau banyak halayak. Mungkin itu aja Kak pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. waktunya dan tempatnya. Untuk teman-teman yang lain jangan lupa datang ke karya kita. Nah, dari hasil wawancara tadi dapat diketahui bahwa toko karya kita merupakan salah satu UMKM di Kota Bengkulu yang bergerak di bidang penjualan aksesoris dan barang impor. Dengan berbagai produk yang menarik dan mengikuti tren, toko ini terus berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan, khususnya kaum perempuan. Kita doakan ya, semoga toko karya kita dapat terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat.